Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno untuk mengetahui lebih dalam tentang olahraga ini. Olahraga ini namanya rope flow. Jadi, jangan kemana-mana ya, simak terus obrolannya. Jadi, Cimil, Mm. eh, bisa jelasin dulu nggak pertama rope flow itu apa? Rope flow itu olahraga buat mensupport gerakan kita sehari-hari dengan menggunakan tali. Nah, itu sebenarnya nama movementnya itu kita pakai RMT rope. Jadi rotational movement training with rope. Karena sebenarnya ada juga alat yang lain, tapi karena ini aku cuma ngambilnya rope, ya udah berarti cuma rope doang. Berarti ada yang lain tuh kayak contohnya apa? Contohnya ada itu loh, resistant band yang kayak karet. Oh iya, iya. Nah itu kan juga bisa. Terus ada juga dia ada propulsor yang buat audio feedback. Jadi kita kalau gerakannya benar, ada feedback bunyi. Jadi dalamnya tuh kayak biji-bijian batu-batu gitu. Jadi ada bunyinya bagus gitu. Kalau aneh tuh pasti audio feedbacknya beda, aneh gitu. RMT itu berarti induknya Ya. si rope flow ini. Oh, gitu. Rotational movement training. Pokoknya semuanya gerakannya di rotational. Itu dari kapan sih ini rope flow itu? Kalau di Indonesia mungkin tahun lalu deh, 2021 kita mulai bikin komunitas itu. Tapi kalau olahraganya sendiri ya memang sudah ada dari aku rasa sih 2015, pokoknya 2010-an. 2000 sekian belas. Nah, itu kayaknya baru ada yang dari work methodnya itu. Kalau Cimil sendiri aktif itunya? Aku sih Latihan? aktif latihannya benar-benar latihan banget itu gara-gara pandemi. Kan WFH nggak bisa kemana-mana, terus ya udah gym juga tutup. Ya udah aku mulai keluarin ini lagi, terus ya Google nyari-nyari Instagram terutama, di situ banyak tuh ternyata. Filipina, UK juga banyak tuh yang main ternyata. Belajar awalnya berarti dari video, dari Instagram itu? Atau sebelumnya udah pernah latihan? Sebelumnya pernah latihan yang di gym, tapi kan itu basic. Terus udah stop, kemudian dari video lagi yang sejak pandemi ini. Waktu Cimil latihan di gym itu dia tersedia fasilitasnya, maksudnya dari instrukturnya terus? Waktu itu ada instruktur, ada talinya, tapi nggak spesifik ngajarin itu. Jadi kayak dalam satu kelas ada alat ini kita pakai ini semua gitu. Yang di bawahnya RMT itu? Oh, jadi semuanya dapat ya, gitu diajarin sama instruktur yang waktu itu, tapi cuma sebentar sih itu kayaknya. Kalau orang awam mau coba rope flow bisa nggak ditemukan di gym gitu? Mungkin kalau di gym yang aku itu ada alatnya, ada talinya di semua cabang klubnya, tapi sekarang buat ngajar kayaknya nggak ada. Lagi nggak ada yang ngajarin. Oh, berarti ke komunitas kita yang Rope Flow Indonesia itu. Rope Flow Indonesia ya. Terus waktu awal mau nyoba rope flow itu motivasinya apa? Motivasinya biar bergerak, maksudnya kalau di rumah kan kadang kita kayak nggak semua orang rajin mau olahraga sendiri gitu kan. Terus dengan rope ini menurut aku gampang banget, jadi kayak tinggal ngambil aja tali terus kita muter-muter, nggak usah ganti baju segala macam gitu loh. Nggak perlu pakai sepatu juga sebenarnya. Kalau di dalam rumah juga bisa, ada area sempit juga bisa gitu. Cuma mungkin awal-awal challenge-nya ya itu barang-barang kena gitu, gebuk gitu. Tapi kalau sudah oke sih sebenarnya area yang sempit juga bisa. Nggak terlalu banyak effort ya, untuk melakukan olahraga ini. Nah, talinya itu tali khusus atau bisa apa aja? Kita saranin khusus supaya supaya kalau sebenarnya kalau main ini kan banyak sabetan tuh. Kalau belum bisa dia banyak kesabet kaki, kesabet muka juga bisa gitu kan. Jadi misalnya kalau sembarang tali bisa kayak tali tambang. Sebenarnya bisa, tapi kan tali tambang kasar kan. Jadi kalau kena muka apa segala macam ya lecet-lecet repot gitu. Jadi kalau untuk beli sendiri atau gimana gitu bisa dicari ke climbing rope. Tali buat orang manjat. Panjat tebing ya? Iya, yang biasa orang beli 1 bal 50 meter gitu. Nah ini sebenarnya sama, cuma
kalau dicari kalau misalnya kita beli yang ada brandnya, biasanya pasti mungkin mereka milihnya udah yang bagus apa gimana gitu kan, yang warnanya oke gitu. Tapi kalau sekedar climbing rope sih bisa sekitar 4 meter beli, terus ikat-ikat aja, ini cuma buat pegangan doang. Berarti harus di adjustment lagi ya talinya, yang kalau dari yang climbing rope. Iya, karena dia jualnya gede, panjang. Jadi paling 4 meter cukup. Terus kalau orang yang pemula itu mau coba, kalau misalnya dia belum sempat beli atau dapat nemuin tali yang khusus ini, dia bisa pakai apa? Pernah ada yang pakai handuk. Handuk kan panjang tuh. Dua handuk jadiin satu, terus bisa tuh buat muter. Apa maksudnya, dia harus ke tanah nggak sih? Sebenarnya harus. Atau ngegantung tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa sebenarnya. Ngegantung nggak apa-apa. Cuma tapi sebenarnya ada tujuannya supaya ke tangan, supaya ada getaran. Ada sih. Dari tanahnya gitu. Kita butuh gitu momentumnya juga buat balikin talinya. Gitu. Iya. Tapi ini olahraga ini efektif turunin berat badan gitu? Sebenarnya enggak. Jadi enggak. Jadi ini sebenarnya buat kita supaya bisa bergerak lebih baik di hal yang lain. Jadi misalnya kalau aku pakai ini, aku bisa lari lebih baik karena ini tuh sebenarnya fungsinya buat meningkatkan mobilitas dari badan, dari koordinasi tubuh. Ya. Dari mobilitas tulang punggung, terus karena dari tulang punggung dia ke bahu segala macam. Habis itu dengan naik lagi ke koordinasi otak. Jadi dia melatih koordinasi, kapan harus ke kanan, kapan ke kiri, kapan yang muter ke sana gitu. Jadi koordinasi sama mobilitas jadi lebih baik. Jadinya di olahraga lain atau di kegiatan sehari-hari yang lain juga akan lebih baik hasilnya. Kemarin sempat ngeliat tuh di Instastory-nya tuh, udah ada yang diajarin ya? Kayak susah banget diajarin. Iya, itu lagi ngajarin atau? Lagi ngajarin. Jadi sekarang Cimil itu instruktur untuk ini atau masih penggiat? Sekarang aku mulai nerima itu sih. Nerima murid? Iya. Untuk belajar ini? Tapi private. Menurut Cimil ini seberapa populer nih rope flow di Indonesia? Belum terlalu sebenarnya. Jadi sebenarnya sekarang memang kita lagi mulai banyak share ke sosial media biar nambah orang-orangnya, anggotanya, biar sekarang kan banyak, kalau ada jump rope kan banyak tuh peminatnya. Nah paling dari situ kita ya kali ada yang bosen sama jump rope mau ke rope flow. Kalau rope flow Indonesia udah berapa lama? Tahun kemarin 2021. Mungkin setahunan lah. Termasuk itu ya, saya lihat yang itu Tia Arista di sini. Iya. Dia juga dari jump rope. Oh, dari jump rope dulu. Pindah ke ini. Enggak pindah, cuma dia nyobain tapi ya. Dia kayaknya tetap jump rope deh. Oh. Udah berapa tuh anggotanya tuh? Sebenarnya sekarang yang aktif yang rutin mungkin adalah 20-an ya? Kalau di grup WhatsApp bisa kita bikin grup tuh sebenarnya banyak tuh, kayak ada 40-an ya. Cuma yang aktif banget sih kayak nggak semuanya, ya mungkin 20-an, 20 komunitas ini baru hanya ada di Jakarta atau udah ada di daerah lain atau bagaimana? Nah semenjak kita bikin mulai nih yang di luar daerah ikutan kayak mengontek atau coba-cobain segala macem. Akhirnya sekarang banyak tuh, kalau dilihat di Instagram ada rope flow Bali. Jadi ada tuh satu orang di situ yang ngelit. Terus ada juga yang di Jogja, ada rope flow Jogja, ada rope flow Bandung. Jakarta, Bali, Bandung, Jogja, ya 4 sih. Sama teman-temanku yang di Jambi juga tuh udah mulai pada main. Kalau berat talinya itu? Berat talinya harus khusus juga gitu? Nggak khusus, cuma rata-rata yang aku lihat dari tali-tali rata-rata di bawah 500 gram, 300 sampai 450. Tapi untuk yang advance-nya lagi ada yang lebih berat, ada yang 1 kilo, 1,2 kilo. Nah itu berat banget, tapi bisa diputar. Kalau misalnya yang tali yang dipakai yang pegulat tuh biasanya nggak sih? Pegulat ya, tali terus itu termasuk RMT? Enggak sih sebenarnya. Itu beda, itu kan pakai tali juga? Iya, tapi beda. Tapi
Tapi kalau misalnya kalau kita memang kuat dan memang mobilitasnya sudah bagus, tali itu sebenarnya bisa kita putar juga. Oh. Tapi kan berat banget kan. Iya, iya, iya. Kalau ngelihatnya sih gampang. Iya, ngelihatnya gampang. Nah, benar. Enak. Iya. Kayak nari gitu. Iya sih, ngelihatnya gampang. Tapi untuk kita yang baru belajar, apalagi yang udah istilahnya dewasa kayak kita gini kan, otak udah mumet, koordinasinya udah susah gitu. Jadi agak gampang-gampang susah lah. Beda sama anak-anak tuh, kayak misalnya si Quinta kita ajarin, pasti dia lebih cepat bisa daripada kita. Nah, kalau misalnya itu berarti impact ke kitanya tuh apa tuh? Kalau koordinasi kita baik, impactnya apa? Dari koordinasi ke badan, jadi kita akan bergerak lebih baik ya, lebih efisien dalam beraktivitas gitu. Itu yang Cimil rasain. Kayak dari cara berdiri juga mungkin lebih enak karena kita udah sering buka bahu. Terus berjalan juga mungkin lebih balance kanan kiri. Ada kan orang suka yang kalau jalan dikit-dikit kecandung, dikit-dikit kecandung gitu. Nah, sebenarnya bisa perbaikin itu. Terus jadi dari misalnya ada juga sih anggota-anggota kita yang kayak tadinya cedera punggung atau mana gitu, tapi nggak berani bergerak lagi. Nah, setelah dia belajar rope flow, udah ngapain lagi, udah aktivitas lagi, udah trekking lagi segala macam gitu. Oke. Kalau misalnya mau coba bisa nggak? Oh ya. Oke teman-teman, video kali ini selesai. Bagi kalian yang tertarik dengan olahraga rope flow ini, kalian bisa bergabung bersama komunitas rope flow Indonesia. Mereka suka latihan di Gelora Bung Karno. Tempatnya di sini sama persis kayak gua main sekarang. Kalian bisa datang ke sini setiap hari Sabtu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Thank you.